Selamat pagi semua. Hari ini kita akan belajar SPSS yang kedua, di mana topik yang kita bahas adalah transformasi data. Apa itu transformasi data? Maka transformasi data itu adalah perubahan terhadap yang namanya data. Di dalam transformasi data ini ada yang kita bahas. Yang pertama namanya count, yang kedua namanya compute, yang ketiga rank cases, yang keempat record, dan yang terakhir adalah kategori variabel. Oke, kita lihat dulu yang pertama. Yang pertama namanya count. Jadi count ini adalah digunakan untuk menghitung yang namanya data atau menghitung banyak daripada data. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya di sini adalah compute. Jadi kalau compute ini digunakan untuk menciptakan atau menambah yang namanya variabel baru. Nanti di sini berisi yang namanya hasil perhitungan atau sering kita sebut rumus dari variabel yang lama atau variabel yang ada gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga ada namanya rank cases. Rank cases atau ranking ini sering digunakan untuk mengurutkan data sesuai dengan kriteria yang diberikan atau mencari ranking berdasarkan kriteria tertentu. Yang berikutnya namanya record. Oke, record ini adalah membuat kode ulang ke suatu variabel. Bisa nanti dia itu variabel yang sama atau variabel yang berbeda. Dan yang terakhir ada namanya di sini adalah kategori variabel. Jadi kategori variabel ini digunakan untuk mengubah bilangan numerik yang kontinu menjadi bilangan yang namanya discrete. Itu dia untuk contoh di dalam yang namanya transformasi data. Yang pertama tadi namanya count, yang kedua namanya compute, yang ketiga rank cases, yang keempat record, dan yang terakhir adalah kategori categorize variable. Oke, langsung saja kita lihat ke contoh gitu ya. Yang pertama kita aktifkan dulu SPSS kita. Oke, kita aktifkan seperti ini. Kemudian kita akan membuat yang namanya variabel. Bagaimana caranya, Kak? Kita masuk ke tab variabel. Misalnya yang variabel pertama kita gunakan di sini adalah nama. Tipe datanya kita buat di sini adalah string. Kemudian panjangnya kita buat misalnya 20. Yang berikutnya kita buat misalnya jengkel. Tipe datanya numerik, desimalnya 0. Kemudian kita buat value-nya di mana 1 itu adalah untuk pria, sedangkan 2 adalah untuk wanita. Oke, kalau sudah kita okekan. Yang ketiga ada namanya nilai. Tipe datanya numerik, kita buat desimalnya juga 0. Kalau sudah kita isi datanya, kita tekan Ctrl T. Misalnya kita buat namanya Susanti. Oke. Baru kita buat misalnya Jokas. Kita buat sini misalnya Regina. Baru kita buat di sini yang berikutnya Andi, Budiman. Oke. Tono. Baru Tina, Ipin, baru Upin, baru Andre. Misalnya seperti ini untuk namanya. Yang berikutnya kita buat dia untuk jenis kelaminnya. Tadi kita buat itu adalah 1 untuk pria, 2 untuk wanita. Berarti di sini 1, di sini 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1. Seperti ini. Kemudian kita buat nilainya. Misalnya nilainya kita buat 9 dinilai ya. Misalnya nilainya 90, kita buat 70, 80, 65, 75. Kita buat 80, baru kita buat di sini misalnya lagi nilainya adalah 85. Baru kita buat misalnya nilainya 65. Kemudian kita buat nilainya 60. Baru yang terakhir misalnya 50. Jadi ini data kita. Oke.
Misalnya kita perbesar, kita klik kanan, kita pilih sini grid font biar kelihatan gitu ya. Saya perbesar, kita pilih misalnya 18, kita buat dia bold. Kalau sudah, kita okekan. Nah, seperti ini untuk data kita. Apa yang bisa kita olah di sini? Tadi kita membahas yang namanya transformasi data. Maka transformasi data itu kita mulai dari menu transform. Di sini namanya ada compute, ada di account, ada record, ada rank cases. Sebenarnya masih banyak. Oke, kita akan bahas yang pertama. Tadi sih namanya adalah count. Kita akan lihat contoh bagaimana di sini, misalnya contoh di sini menghitung atau melihat siapa saja untuk pria yang nilainya kita buat aja di sini lebih besar sama dengan 70. Kita akan melihat yang namanya pria yang nilainya lebih besar sama dengan 70. Kira-kira ada berapa orang ya. Maka caranya, caranya kita kembali ke SPSS. Kita klik dari menu transform, kita pilih di sini namanya count. Maka di sebelah kiri kita buat di sini, kita ketik adalah pria. Baru di target variable kita buat di sini jumlah pria. Kemudian kita tandai jengkel, kita masukkan ke variabel. Kemudian kita klik dia define value. Tadi mau kita buat itu adalah 1, kita add. Kemudian kita continue. Lalu kita klik dia if. Tadi kita buat dia jika nilainya lebih besar sama dengan 70. Kita tandai variabel nilai, kita masukkan. Kemudian kita ketik lebih besar sama dengan 70. Kemudian kita continue, maka di sini dia if nilai lebih besar sama dengan 70. Kalau sudah, kita okekan. Maka seperti ini. Bisa kita lihat untuk pria, kita hitung jumlahnya ini 1, ini 1, ini 1, berarti kalau kita totalkan ada sebanyak 2. Oke. Itu dia untuk yang namanya pria. Bagaimana untuk yang namanya wanita? Caranya juga sama, kita klik dari menu transform, kita pilih dia count, berarti di sini kita buat wanita, berarti di sini jumlah wanita, kita pilih di sini define-nya, berarti kita kembalikan dulu si 1, berarti remove, baru kita buat untuk wanita adalah 2, kita masukkan add, kemudian continue, kemudian kita okekan. Maka juga untuk wanita ada 3 orang, ada si Susanti, ada si Regina, dan ada si Tina. Jadi totalnya juga sebanyak 3 orang. Yang lainnya kenapa Kak? Karena kriterianya itu tidak memenuhi. Nilainya di bawah 70. Itu dia untuk yang pertama adalah count. Di sini langsung kita buat post testnya. Kita buat PowerPoint-nya. Saya buka PowerPoint. Nanti dikerjakannya. Kita buat di sini adalah post test. SPSS yang kedua. Nomor 1. Buat langkah-langkah untuk menghitung jumlah wanita, di mana nanti jumlah wanita nilai lebih besar sama dengan 70. Artinya jumlah wanita di mana nanti nilainya itu adalah lebih besar sama dengan 70. Tadi sudah ada hasilnya. Tugasmu adalah bagaimana cara membuat langkah-langkahnya. Itu untuk soal pertama. Nanti soal kita ada sebanyak 3, jadi silakan dikerjakan. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, langsung kita lihat nanti. Itu yang pertama. Yang kedua nanti menyusul. Kita lihat yang berikutnya, apa yang bisa kita kerjakan di dalam yang namanya SPSS untuk transformasi data. Maka kita lihat yang kedua tadi ada namanya adalah compute. Compute itu adalah untuk menciptakan yang namanya variabel
variabel baru. Bagaimanakah caranya? Ini saya hapus saja untuk pria dan wanita, caranya kita blok, baru tinggal kita delete. Oke, misalnya gini, karena semua mahasiswanya mengerjakan tugas, maka akan kita berikan yang namanya penambahan nilai. Misalnya semua nilainya ditambah 5. Bagaimanakah caranya, Kak? Kita klik dari menu transform, kita pilih di sinilah compute. Oke, ada di sini ada namanya target variable. Kita buat di sini adalah nilai underscore baru. Membuat variabel tidak boleh ada spasi. Maka kita buat sini nilai. Oke, kita masukkan pada numeric expression. Kita masukkan pada numeric expression, baru kita buat di sini tambah 5. Oke. Kalau sudah kita okekan, maka ada di sini variabel baru di mana nilainya semua adalah sudah ditambah 5. Oke, itu untuk menambah variabel. Kalau misalnya mau kita kurangi juga bisa. Oke. Maka kita buat di sini soal untuk yang nomor 2. Oke. Tuliskan. Oke, langkah-langkah. Tuliskan langkah-langkah untuk membuat variabel baru, di mana nanti nama variabelnya saya buat adalah n baru sama dengan nilai dikurang 10. Oke, silakan nanti dibuat langkah-langkahnya. Oke, itu soal nomor 2. Kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah ini saya hapus saja. Yang ketiga kita akan membuat yang namanya ranking atau rank cases. Maka caranya kita klik dari menu transform, kita pilih dia rank cases. Oke. Jadi yang di ranking itu biasanya untuk tipe data numerik. Jadi di sini yang ada numerik itu adalah jengkel dan nilai, sedangkan nama tipe datanya string. Maka caranya di sini namanya rank cases, di sebelah kanan namanya variabel. Kita akan memasukkan variabel yang akan kita buat rankingnya. Di sini kita tandai nilai, kemudian kita masukkan ke bagian variabel. Yang berikutnya di bawah adalah assign rank 1 to, artinya ranking 1 itu kita berikan kepada siapa? Ada namanya adalah small values, ada dia large values. Bisa kita berikan dari nilai terendah, bisa juga dari nilai tertinggi. Misalnya adalah kita buat dia small value, baru kita okekan. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Oke, ada dia yang 10.000, bukan 10.000 ya, tapi dia ranking 10. Kak, saya mau desimalnya hanya 1 di belakang koma. Maka kita kembali ke variable view. Kita buat di sini adalah desimalnya 1. Ctrl T. Oke. Kak, di situ ada saya lihat nilainya rankingnya ranking 7,5, 3,5. Itu dari mana? Oke. Maka ini kita cari dari mana gitu ya. Yang pertama kita kopikan dulu ke Excel. Saya kopikan. Ctrl C. Oke. Kita Ctrl N aja. Ctrl V. Tadi kita buat di atas adalah nama, di kanan jengkel, kita buat sini tadi nilai. Nah, ini tadi hasil rankingnya. Oke, sekarang permasalahannya ini dapat dari mana? Oke, ini saya tandai dulu. Oke, dari mana dapat untuk rankingnya nih? Oke, maka caranya saya buat. Oke, caranya ini adalah ini saya buat dulu di kanan biar gampang nanti menghitungnya. Oke. Oke, ini kita buat dulu ranking sementara. Misalnya ranking sementara. Oke, kita ranking dia dari nilai terendah. Maka caranya kita buat ranking 1 si 50, ranking 2 si 60. Oke, baru ini ada ranking 3. Baru ini juga ada yang sama, ranking 4. Oke, berarti di sini ranking 5. Kemudian di sini ada ranking 6. Oke. Baru di sini adalah ini ranking 7.
Ini ranking 8, ini ranking 9, dan ini ranking 10. Oke. Nah, sekarang permasalahannya ininya sebenarnya rankingnya gitu ya. Ternyata ada yang sama datanya, maka dibuat dia ada yang sama. Sekarang bagaimana dia kalau datanya sama? Ini mau kita lihat. Oke. Saya buat di sini, saya warnai dulu biar nampak perbedaannya. Maka kita revisi rankingnya nih. Revisi ranking, artinya kita perbaiki rankingnya. Oke. Maka yang tetap dia berarti data yang ada gitu ya. Data yang ada, yang tetap itu adalah 10. Oke. Baru si 5, si 80 ya beda, si 4 juga beda, berarti si 6, baru si 9, oke, 2 dan 1. Pertanyaannya dari manakah ranking 7,5? Maka kita lihat angka 8 itu ada berapa yang sama? Ada sebanyak 2, ada di sini dia, ini 80, ini juga 80. Kalau kita lihat 80 yang pertama ini ranking 7, 80 yang kedua ranking 8. Maka caranya adalah 7 ditambah 8 dibagi berapa ranking yang sama? Ada sebanyak 2. Oke. Maka ini hasilnya adalah 7 tambah 8 adalah 16. 7 tambah 8, 7 tambah 7, 14 tambah 1, 15. Maka 15 dibagi 2 itu hasilnya adalah 7,5. Dari situlah dapat yang ini. Oke. Yang berikutnya ini juga berarti sama. Tadi kita buat 7 ditambah 8 dibagi 2 hasilnya adalah 7,5. Oke. Itu dia. Baru yang 6,5 itu dari mana Kak? Yang 65 ini dari mana rankingnya 3,5? Maka kita lihat rankingnya itu adalah ranking yang 65. Oke, ini salah. Ini berarti yang 80 ya. Oke. Ini sekarang kita lihat 65 ini ranking 3 dan 4. Berarti di sini 3 ditambah 4 dibagi 2 hasilnya adalah 3,57 dibagi 2. Seperti ini untuk yang namanya rankingnya. Oke. Kita lihat yang ini juga berarti 3 ditambah 4 dibagi 2 itu hasilnya 3,5. Seperti ini dia. Oke, itu untuk membuat ranking di SPSS. Dan kita harus bisa membuktikannya nanti membuat ranking itu adalah secara manual. Oke. Yang berikutnya ini dia soal post-test nomor 3. Oke, saya buat di sini nilai. Tugasmu nanti silakan dicari rankingnya. Oke. Saya buat sini dia 70, 60, 80, 90, 60, 80, 65. Oke. Kita buat lagi sini 70. Baru kita buat misalnya sini adalah 85. Silakan dibuat rankingnya terserah. Mau dari yang terkecil ataupun yang terbesar. Oke. Itu dia untuk menghitung rankingnya. Selanjutnya, ini tadi post-test nomor 3 ya. Jangan lupa silakan dikerjakan. Selanjutnya kita akan melihat untuk yang namanya untuk record. Bagaimana dia membuat kode yang baru dari kode yang sudah ada sebelumnya. Contoh, kita akan membuat nanti kalau dia nilainya 90 wanita itu jadi wanita lulus. Sedangkan kalau nilainya lebih besar daripada itu sama dengan 70 itu wanita lulus. Atau dia jadi pria lulus. Maka caranya adalah kita buat dari menu transform, kita buat dia record into same variable karena variabelnya masih yang tadi. Oke, kita klik. Oke. Kita pilih di sini namanya Gencal. Baru kita pilih dia all and new value. Oke. Kita buat tadi 1, baru kita buat di sini dia
new value-nya adalah 3, kemudian kita add, baru dia 2, kita buat di sini adalah 4, kita add, kemudian kita continue. Lalu kita uji dia if, jika tadi nilainya kita buat lebih besar sama dengan 70. Kita buat di sini nilai lebih besar sama dengan 70. Kalau sudah kita continue, lalu kita kan. Kalau sudah seperti ini dia, kita kembali ke variable view. Kita buat lagi yang namanya kodenya. Kita buat di sini adalah 3. Ini adalah pria lulus. Pria lulus. Kemudian kita buat sini 4. Itu adalah wanita lulus. Kalau sudah kita kan. Jika benar nanti kriterianya, kita kembali ke data, maka dia berubah jadi seperti ini. Jadi pria lulus dan wanita lulus. Di sini ada pria, di sini juga ada namanya wanita. Ternyata semua wanita itu adalah lulus. Seperti itulah membuat yang namanya record. Sudah ada kita praktikkan tadi namanya count, ada dia compute, ada dia namanya rank cases, dan ada namanya record. Silakan dibaca-baca dan diperhatikan bagaimana langkah-langkahnya. Dan yang terakhir jangan lupa untuk mengerjakan post testnya. Itu dulu untuk SPSS yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.